Yakobus 1 ayat 22 dalam terjemahan IMB menuliskan begini, jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kenapa ayatnya menjadilah pelaku firman? Karena kita terlalu banyak tahu. Karena kita terlalu banyak dengar khotbah. Hari ini di zaman modern ini, kita bisa pilih khotbah, mau 10 khotbah pun bisa. Pembicara seperti apapun bisa. Pengajaran seperti apapun bisa. Tapi persoalannya bukan yang bisa-bisa itu. Persoalannya Alkitab berkata, jadilah pelaku firman. Orang yang melakukan firman hidup dalam aturan kerajaan Tuhan. Hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Bukan hidup karena ada orang yang lihat, baru dia melakukan, gak ada yang lihat, ya semau gua. Kan gak begitu. Ya kan? Hidup dalam sebagai pelaku firman. Tambah hari itu, tambah takut akan Tuhan. Tambah hari, tambah hidupnya makin lembut. Tambah hari makin kenal Tuhan. Tambah hari makin punya pewahyuan akan Tuhan secara utuh. Itu hidup sebagai pelaku firman. Jadi, kalau kita hidup sebagai pelaku firman, sudah tahu ini, kekristenan itu bukan seberapa kita tahu, tapi menjalani kehidupan seorang murid. Murid itu berbicara tentang hidup kita menyerupai siapa. Pemuritan bukan metode. Pemuritan bukan materi. Pemuritan bukan siapa mentor kita. Bukan siapa yang dilayani. Pemuritan tentang hidup kita yang menyerupai siapa. Kalau pemuritan adalah tentang hidup kita yang menyerupai siapa, maka lihat, tambah hari hidupmu makin rapi karena menyerupai Kristus. Tambah hari hatimu semakin rapi, nggak berantakan karena seperti Kristus. Belas kasihanmu bertambah-tambah, kasihmu bertambah-tambah. Engkau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah murid. Bukan tahu banyak, tetapi nggak mengalami banyak. Kekristenan itu bukan tahu banyak, tapi hidupmu menyerupai Yesus. Sehingga orang-orang menyebutnya, kamu seperti Yesus. Nah, disitulah cikal bakalnya Kristen. Dan kekristenan bukan untuk diri kita sendiri. Kekristenan untuk banyak orang. Selalu untuk banyak orang. Kalau hari ini kita hidup untuk diri kita sendiri, menjadi penimbun kebenaran, menjadi penimbun pengurapan atau penimbun pewahyuan, kelihatannya bukan Kristen. Engkau orang dunia yang tersesat dalam gereja. Orang Kristen gak begitu. Orang Kristen bukan penimbun. Orang Kristen membuka hati, membuka rumahnya. Rumahnya yang dibuka, gambaran hatinya yang dibuka. Kalau rumah kita, rumah yang tertutup rapat, jarang ada orang masuk, diragukan hati kita. Rumah kita harus terbuka untuk banyak orang. Menjadi rumah penampungan, menjadi rumah roti, menjadi rumah berkat, menjadi rumah mujizat, menjadi rumah pemulihan, menjadi rumah di mana orang bisa bernaung. Itu adalah rumah orang Kristen. Lukas 14 ayat 25 sampai ke 35. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Ayat 25. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka. Ayat ini menjelaskan bahwa bagaimana orang-orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Ada alasan karena Yesus memecah-mecah roti, jadi mereka kenyang karena makan roti. Mereka mengikut Yesus karena ada sesuatu.
yang untuk perut mereka. Tetapi itu bukan yang Tuhan mau. Si 5.000 orang yang sudah dikasih makan, itu belum anak-anak dan perempuan, itu besoknya tetap mengikuti Yesus, dan Yesus berkata, kamu harus makan dari dagingku. Karena dagingku adalah makanan yang sesungguhnya. Dan minum darahku, karena itu adalah minuman yang sesungguhnya. Mereka nggak bisa terima, dan mereka pergi semuanya. Mereka berduyun-duyun karena mereka makan roti untuk kepentingan kebutuhan perut mereka. Hari ini juga banyak umat Tuhan datang ke gereja karena untuk kepentingan agamawi mereka. Rasanya kalau nggak ke gereja nggak kelihatan nggak sungguh-sungguh. Ada perasaan seperti itu. Ada orang berkata, saya nggak ke gereja ya, rasanya ada yang kurang. Kekristenan bukan karena nggak kelihatan sungguh-sungguh atau ada yang kurang. Kekristenan itu satu, murid.